supaya bisa mempertahankan tim-timnya atau grassroots bawahnya, pendukung-pendukungnya, untuk merekrut kader-kader, mempertahankan kader-kader yang sudah selama ini, itu harus wajib dipertahankan. Dan kami berharap supaya bisa dikembangkan. Yang saya lihat dari YouTube ketua kita, sekarang tadi saya dapat informasi dari Sekjen, kita ada 5 legislatif yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi saya tanya tadi, Jen, berapa target kita ke depannya? 8. Dengan kehadiran saya di sini, sama-sama kita bergandengan tangan, berkolaborasi, baik kami dari sisi utusan dari provinsi, apa yang bisa kita bantu. Terhitung sejak rapat kemarin kita Bang Putra, Bang Deli Munte, Bang Budi, sudah pelepasan dan pembekalan fungsionaris. Sebenarnya hari ini kita harapkan ada fungsionaris sudah dapat memberikan laporan soal perekrutan. Tapi kami sadar betul mungkin seperti yang disampaikan tadi, ada mungkin kendala-kendala bagi fungsionaris kita. Apalagi ada beberapa orang yang baru bergabung di Partai Golkar. Kalau saya tidak salah, kita buatkan program dan ini nanti akan kita tawarkan untuk mendapatkan persetujuan dari floor. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti ini akan membantu Pak Budi nanti dan Pak Putra, termasuk fungsionaris-fungsionaris yang lain dalam hal melakukan perekrutan. Jadi saya cerita sedikit, Bang Budi, Bang Putra, ini kan anggota Dewan kita ada 4. Jadi yang memenuhi, yang sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita atau estimasi kita, 4 ini yang memenuhi. Contoh misalnya Bu Rini, waktu itu kita sampaikan rekrut 5.000. Direkrut 5.000, suara terakhir 2.000 berapa Bu? 2.200. Kemudian Pak Daud rekrut 5.000, suara berapa? 1.987. Kemudian Bang Hendra rekrut 5.000, berapa suara? 2,5. Nah, yang di luar ekspektasi Bang Lulu ini nggak sampai direkrut 5.000, dan memang nggak kita bebankan 5.000, dan dia pun suka-suka yang merekrut, suaranya 1.366. Ayo dulu, ini dia. Jadi saya waktu itu merekrut 6.000, suara 2.900. Jadi maksudnya di sini, kalau ada fungsionaris yang ingin duduk jadi anggota DPRD, maka lakukanlah seperti yang saya sampaikan tadi. Rekrutlah minimal 5.000 kalau mau duduk. Nah, kalau mau sekti lagi rekrut 6.000. Tapi yang pasti ketika melakukan perekrutan harus ada bos, harus ada dana. Jadi bagi pemula silakan rekrut 5.000. Kalau tidak, ketika direkrut, kita upayakan yang direkrut ini, contoh milih kita, kemudian milih DPRD kita untuk Sumatera Utara, memilih DPR RI kita, kemudian memilih calon presiden dari Partai Golkar. Jadi kalau dulu Ketua masih ada yang kader Golkar atau yang direkrut, milih anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1-nya beda, DPR RI-nya beda, presidennya pun beda. Jadi ke depan ini tidak boleh lagi terulang, maka mau tidak mau kelurahan kecamatan, DPD termasuk para fungsionaris harus melakukan pendekatan, harus melakukan pengawalan, penjagaan atau perawatan. Jadi kelurahan kalau jaga, DPD rekrut jaga, termasuk para fungsionaris kalau sudah merekrut jaga. Nah, kita siap bekerja sama, fungsionaris siap bekerja sama dengan Bang Budi, siap bekerja sama dengan Bang Putra. Tinggal lagi nanti Bang Budi, Bang Putra, siapa mau dipilih silahkan. Koordinasi dengan DPD 2 silahkan. Nanti kita akan kasih semacam tandem lah. Semacam tandem nanti. Jadi baik, saya langsung saja. Jadi untuk membantu DPD 2, membantu kita semua melakukan perekrutan supaya tidak sulit, tidak mengalami kendala di lapangan. Ada beberapa, kita fraksi Partai Golkar nanti akan mengundang lembaga,
kemudian akan mengundang mungkin orang kampus, atau kita langsung yang datang, turun, melakukan kunjungan-kunjungan, menyampaikan program dari Partai Golkar, atau melakukan pendekatan kepada lembaga-lembaga yang kita kunjungi, dengan harapan tentunya mereka dapat, atau lembaga tersebut dapat mendukung Partai Golkar. Nah, kemudian seluruh anggota fraksi Partai Golkar melaksanakan kunjungan kerja minimal sekali dalam seminggu ke dapil masing-masing. Jadi 5 anggota DPRD ini tidak harus menunggu reses, dia bertemu dengan konstituen. Jadi saya fraksi partai sudah tugaskan fraksi tugaskan anggota dewan kita, misalnya Bu Rini nih, Bu Rini 1 minggu ke depan mungkin turun ke kelurahan baru misalnya, begitu turun di kelurahan baru bertemu dengan masyarakat di sana, nanti ada dialog, ada yang dipertanyakan, mungkin ada juga mengajak supaya masuk ke Partai Golkar, kemudian kira-kira pembangunan apa yang akan dilaksanakan di sana, atau apa kebutuhan daripada kelurahan tersebut atau masyarakat tersebut. Kemudian juga mempertanyakan soal kinerja Pak Lurah misalnya, RW, RT. Artinya ada saja lah yang nanti yang diperbincangkan oleh masing-masing anggota dewan kita. Jadi anggota dewan ini setiap turun nanti akan dipublikasi. Nanti ada juru foto ini. Nanti Bu Rina carilah juru fotonya. Ada tukang foto-foto, kemudian di videokan. Jadi pandai-pandailah bergaya biar jangan kaku, Bang dulu. Agak dimanis-maniskan lah mukanya. Kalau dipoto supaya keren nanti kalau sudah masuk itu. Nah, jadi itulah nanti anggota fraksi kita tugaskan. Jadi setiap minggu begitu turun kasih laporan. Setiap turun kasih laporan. Jadi 53 kelurahan ini sudah harus tuntas dijalani oleh seluruh anggota fraksi. Sekaligus juga nanti di sana anggota dewan kita menginformasikan bahwa Golkar sudah membentuk fungsionaris. Manakala nanti fungsionaris turun, supaya masyarakat di daerah tersebut bisa membantu, terutama para pimpinan kelurahan, pengurus kelurahan, tolonglah dibantu nanti fungsionaris kalau sudah turun ke kelurahan masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengusulkan ke DPP atau DPD, kita akan mengusulkan kepada DPP atau DPD 1 untuk dapat mempercepat penetapan proses caleg. Kenapa? Supaya ada kepastian bagi fungsionaris. Kemudian yang keempat, ini menyangkut peningkatan kinerja para pengurus kita. Jujur, DPD Partai Golkar, pengurus DPD Partai Golkar masih kurang maksimal melakukan perekrutan. Saya tidak tahu apa sudah semua pengurus DPD beserta keluarga lah sudah melaporkan hasil atau mendaftar KTA. Pak Kurda, ini tolong disampaikan. Yang belum mengisi, buatkan SP1. Jadi jujur ini mohon maaf, kita pengurus ada 79. Jadi kalau bicara mengambil keputusan, ini kan harus quorum. Jadi kalau capek terus sekjen telepon quorum, saya kira nggak betul. Maka harus ada langkah yang tegas seperti yang saya sampaikan. Yang belum memberikan isi apa, buatkan ya SP1. Ada pengurus pleno yang 3 kali berturut-turut tidak pernah hadir. Buatkan SP1 sekaligus SP2. Jadi kalau sudah SP3 kita keluarkan. Sudah. Kemudian ada kecamatan yang belum menyerahkan daftar pengurus atau KTA pengurus. Ada. Buatkan SP1 sekaligus SP2. Ini kecamatan. Ini saya serius di hadapan Korda, di hadapan fungsionaris kita. Kami akan buatkan SP1, SP2. Ketika SP3 nanti selesai, akan saya ganti. Karena saya tidak mau gagal lagi Partai Golkar di kota Pematang Siantar. Jadi kalau memang Golkar. Sekarang rekrutan kita sekarang 5.090. Jadi langsung ketua ejek dulu seminggu yang lewat atau 10 hari yang lewat yang WA bahwa Pematang Siantar menurut persentase nomor 1. Dari jumlah kita nomor 2 di bawah Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara 5.540, Pematang Siantar 5.013. Sekarang Pematang Siantar 5.090 dan mungkin sudah di angka 5.100 sekian. Dan persentase kita tetap nomor 1. Dari 5.000 itu berapa yang sudah saya rekrut, Fitri? Bayangkan, dari 5.500, dari 5.100, saya ketua DPD merekrut 2.200. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa hanya mendaftarkan keluarga atau istri atau suami, lewat.
Saya 2.200. Kemarin baru saya panggil lagi berapa orang? 4 orang ya. Baru saya panggil lagi 4 orang. Mana dapat? Siantar Utara. Tolong di sini sebentar. Ini baru terpilih jadi ketua kecamatan Siantar Utara. Dapat sudah berapa rekrutannya? Berapa? 540. Tanya dulu, ada nggak saya bantu Pak Dapot? Ada 500 saya kasih. Inilah buktinya saya bantu. Jadi Bapak Ibu juga kecamatan, kalau mau rekrut tidak ada modal, tapi jangan minta modal dulu supaya merekrut, kerjalah dulu. Ini Pak Dapot kerja dulu. Jadi dia kerja sudah di angka 300, belum minta apa-apa, Bang. Begitu 200 lagi, agak kewalahan dia, nggak tahu lagi ngarep sama siapa, datang ke rumah. Saya kasih 500. Dan terakhir tambah lagi 56. Nah, 90 lagi tambah. Jadi sudah di angka 600 hampir. Kecamatan Siantar Utara nomor 1 Siantar Utara. Tuh. Nah, jadi karena kecamatan sudah saya sampaikan, DPD saya lah ya, saya sampaikan. Saya juga mau sampaikan DPR kita ini, ketepatan ketua ormas. DPR kita siapa yang paling banyak rekrutannya? Siapa? Gak usah takut. Gitu. Siapa? Bu Rini berapa? Ada 1.000? Belum. Pak Daud? Jadi sama, kalau Bu Rini sudah dapat 6.000, sudah anggota dewan. Pak Daud pun sudah dapat 6.000 anggota dewan. Pak Hendra, Pak Lulu anggota dewan. Kita sudah punya modal 5 kursi. Jadi kalau ada nanti misalnya fungsionaris atau yang baru ya, yang baru masuk dapat 5.000, saya juga pastikan 1 kursi. Yang penting mau diarahkan, mau koordinasi. Baik, terima kasih. Mari kita sambut ya Partai Golkar dulu. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar, Golkar sambut bersama berjuang menang. Harus disampaikan itu karena ada korda. Erlangga Hartarto, Musa Rajiksa, Gubernur 2024 mengatas. Terima kasih. Kepada kader-kader Partai Golkar, apa yang telah menjadi kesepakatan kita, haraplah kita laksanakan, kita bertanggungjawabkan untuk bisa kita laporkan ke Sumatera Utara.